Episode 16-20. Jian Singer dengan mudah menyembuhkan penyakit yang bahkan tim medis terkemuka di negara itu tidak dapat mengobatinya. Selama beberapa hari berikutnya, Jian Singer merawat Tuan Tua Li setiap hari. Selama waktu luangnya, Jian Singer minum kopi sambil mengagumi bunga di taman belakang sendirian. Terkadang, dia pergi ke pusat kota Shanghai. Jian Singer sangat menikmati gaya hidup ini. Hari ini adalah langkah pengobatan terakhir, dan ini sangat penting. Setelah Jian Singer bangun pagi-pagi, dia duduk di ruang tamu sambil sarapan dan menonton drama televisi yang mendapat sambutan hangat baru-baru ini. Dr. Lu berlari menuruni tangga dengan panik dan berteriak, "Oh tidak, Tuan Tua Li tiba-tiba muntah darah." Kepala keluarga Li dan sekelompok anggota klan juga berada di aula. Ketika mereka mendengar perkataan Dr. Lu, mereka langsung panik. Ekspresi kepala keluarga Li sangat jelek. Semua orang melihat ke arah Jian Singer. Namun, Jian Singer terlihat tenang, seolah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia terus menonton drama televisi. Ketenangannya membuat keluarga Li semakin tidak puas. Bukankah Dr. Jian adalah dokter ajaib? Mengapa dia membuat lelaki tua itu muntah darah? Menurutku gadis kecil ini sama sekali tidak bisa menyembuhkan lelaki tua itu. Jika terjadi sesuatu pada lelaki tua itu, keluarga kami pasti tidak akan melepaskannya. Semua orang dari keluarga Li mengincar Jian Singer. Jian Singer masih tenang. Pada saat ini, seorang anggota klan berlari ke bawah dan berteriak dengan ekspresi jelek, "Patriark, sesuatu yang besar telah terjadi. Kondisi orang tua itu sangat buruk. Dia muntah darah di seluruh tanah. Dia akan mati." Setelah mendengar ini, kepala keluarga Li juga panik. Seorang anggota keluarga Li berkata dengan marah, "Patriark, gadis ini menipu kita. Tangkap dia segera, kita tidak bisa membiarkan dia kabur." Semua anggota keluarga Li menyuarakan sentimen ini. Beberapa anggota keluarga Li bahkan mengepung Jian Singer dan bersiap menyerang. Kepala keluarga Li mencaci maki dengan marah, "Beraninya kalian bertindak kasar. Kalian semua, minggir. Jika ada yang berani tidak menghormati Dr. Jian lagi, jangan salahkan saya karena kejam." Semua orang dari keluarga Li segera berdiri di samping karena ketakutan. Kepala keluarga Li memiliki sedikit antisipasi. Dia percaya pada kemampuan Jian Singer. Reputasi Dr. Jian bukannya tidak berdasar. Kepala keluarga Li memandang Jian Singer dengan ekspresi jelek saat dia memohon, "Dokter ajaib Jian, saya harap Anda dapat membantu mengobati kondisi orang tua itu." Setelah Jian Singer melihat waktu, dia berkata dengan tenang, "Jangan cemas. Saya akan masuk dan melihat ketika orang tua itu berhenti bernapas." Setelah dia mengatakan ini, keluarga Li tidak bisa lagi menahannya. Kepala keluarga Li duduk di sofa dengan putus asa. Jian Singer tidak menjelaskan. Semakin serius suatu penyakit, semakin tidak konvensional pula pengobatan yang harus diberikan. Karena dia mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan lelaki tua itu, dia pasti akan menyembuhkannya. Orang-orang ini tidak mengerti. Bahkan jika dia menjelaskannya, orang-orang ini tetap tidak mengerti. Kepala keluarga Li berkata, "Dr. Lu, kami mengandalkan Anda sekarang. Dr. Lu adalah harapan terakhir mereka." Dr. Lu berkata tanpa daya, "Tuan Li, tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap kondisi orang tua itu." Setelah mendengar ini, kepala keluarga Li ambruk di sofa. Seorang wanita parubaya berdiri dan berkata dengan marah, "Tuan, gadis ini harus mati. Dia harus membayar dengan nyawanya. Keluarga kami tidak pernah mengalami ketidakadilan seperti ini. Kami pasti tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja." Wanita ini adalah istri dari kepala keluarga Li, Nyonya Li. Nyonya Li bukan orang yang baik. Pada saat ini, kepala keluarga Li berkecil hati dan benar-benar tenggelam dalam kesedihan. Dia sedang tidak berminat untuk mempedulikan hal lain. Nyonya Li memandang Jian Singer dan berkata, "Dokter ajaib Jian, bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini kepada keluarga Li?" Jian Singer tidak mau menjawab. Nyonya Li berkata dengan marah, "Tidak ada yang ingin kamu katakan, kan? Saya orang yang berakal sehat, jadi saya akan memberi Anda 10 menit untuk menjelaskan sebelum saya mengambil tindakan." Begitu dia selesai berbicara, aula menjadi sunyi. Semua orang melihat ke arah Jian Singer. Semua orang mengira Jian Singer akan membela diri, tetapi Jian Singer masih meminum tehnya dengan tenang dan menonton televisi. Tindakan Jian Singer benar-benar membuat marah keluarga Li. Semua orang ingin maju dan membunuh Jian Singer. Dr. Lu mengerutkan kening pada Jian Singer.
Dia cukup terkesan. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah menyerah pada tekanan. Dalam hal ini, dia tidak bisa tidak mengagumi Jian Singer karena orang yang berkemauan keras. Dia berkemauan keras sehingga sedikit menakutkan. Dokter Lu percaya bahwa Jian Singer pasti mampu menyembuhkan orang tua itu karena jarum pengejar jiwa Jian Singer sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Pada saat itu, keluarga Li tidak akan kurang ajar lagi. Fiuh. Jian Singer menghela napas dan meregangkan tubuh. Setelah dia melihat waktu, dia berkata perlahan, sudah waktunya. Dengan itu, Jian Singer berdiri dan berjalan ke atas. Ketika semua orang melihat Jian Singer naik ke atas, mereka segera mengikutinya untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Di dalam rumah, Tuan Tuali sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Tuan Tuali telah memuntahkan darah di mana-mana di ruangan itu, jadi pemandangannya sangat mengerikan. Setelah Jian Singer melihat sekeliling, dia berjalan ke sisi Tuan Tuali. Jian Singer mengeluarkan jarum perak dan segera memasukkannya ke titik akupuntur Tuan Tuali. Akupuntur memiliki persyaratan yang tinggi. Kekuatan dan akurasi Jian Xing sangat tepat. Bahkan bisa dikatakan sempurna. Dokter Lu dan tim medis membelalak kaget. Saat ini, mereka hanya merasakan keterkejutan belaka. Mereka bahkan lebih terkejut daripada saat melihat Jian Singer menggunakan jarum pengejar jiwa. Nyonya Li bertanya dengan bingung, mengapa kalian begitu terkejut? Mendengar pertanyaan Nyonya Li, Dokter Lu kembali sadar. Dokter Lu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Dokter Ajaib Jian, sebelumnya Anda mengejutkan kami dengan jarum pengejar jiwa, tetapi tanpa diduga, Anda memiliki hal-hal yang lebih mengejutkan lagi yang menunggu. Sekarang, Dokter Jian menggunakan jarum pemulihan mimpi. Nyonya Li masih tampak bingung ketika dia bertanya, apa itu jarum pemulihan mimpi? Dokter Lu melanjutkan menjelaskan, jarum pemulihan mimpi sama dengan jarum pengejar jiwa. Ini adalah salah satu dari 10 teknik akupuntur terbaik di dunia medis. Jarum pemulihan mimpi memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati, tapi belum ada yang melihat efeknya sebelumnya. Seperti jarum pengejar jiwa, sudah lama menghilang dari dunia medis. Hanya buku kedokteran kuno yang mencatat tekniknya. Terlebih lagi, dalam peringkat, jarum pemulihan mimpi berada di peringkat kelima, jauh melebihi jarum pengejar jiwa. Nyonya Li dan seluruh keluarga Li bingung. Keluarga Li tidak tahu pengobatan, mereka juga tidak tahu apa itu 10 jarum dewa, tapi mereka tahu bahwa jarum pemulihan mimpi adalah keberadaan yang sangat mengesankan. Dokter Lu menghela nafas dan berkata, Dokter Jian benar-benar memenuhi reputasinya. Dokter Jian sudah mengetahui 2 dari 10 teknik akupuntur hebat yang telah diwariskan sejak lama. Sepanjang sejarah, mungkin hanya ada sedikit orang yang mengesankan seperti itu. Setelah menghela nafas, Dokter Lu tertawa dan berkata, untuk dapat melihat 2 teknik jarum dewa sekaligus, saya tidak menyesal dalam hidup saya. Tim medis pun takjub. Di mata mereka, Jian Singer hanyalah seorang dewi. Sesaat kemudian, Jian Singer menyingkirkan jarum perak itu. Bleh, Tuan Tuali memuntahkan seteguk darah lagi. Wajah pucat Tuan Tuali langsung berubah menjadi kemerahan, dan raut wajahnya kembali normal. Tuan Tuali menggumamkan sesuatu sambil membuka matanya. Dia tampak seperti baru saja selamat dari bencana. Tuan Tuali tiba-tiba berkata, saya baik-baik saja sekarang, jadi jangan khawatir. Semua orang dari keluarga Li segera mengelilinginya dan menangis. Melihat ini, Jian Singer tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Jian Singer merasakan kepuasan yang tak terlukiskan. Setelah dia berbaring begitu lama, perasaan ini akhirnya kembali. Setelah dia sampai di ruang tamu, Jian Singer segera menyalakan televisi dan melanjutkan menonton drama. Semua orang dari keluarga Li merasa bersalah. Setelah melihat Tuan Tuali, tidak ada lagi yang berani menghadapi Jian Singer. Mereka segera meninggalkan villa. Kepala keluarga Li berkata tanpa daya, Dokter Ajaib Jian, saya minta maaf. Kami salah. Kami seharusnya tidak menanyai Anda. Kami merasa sangat bersalah. Nyonya Li segera menghampiri dan berkata, Dokter Ajaib Jian, saya benar-benar minta maaf. Saya ingin meminta maaf kepada Anda. Nyonya Li tampak penuh hormat dan bersalah. Jian Singer berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Saya tidak keberatan. Lagi pula, tidak ada yang memahami metode pengobatanku, jadi itu bukan salahmu. Jian Singer bukannya tidak masuk akal. Terlebih lagi, Nyonya Li dan kepala keluarga Li adalah orang yang tulus, jadi Jian Singer tidak keberatan.
Kepala keluarga Li mengeluarkan sebuah kartu bank dan menyerahkannya kepada Jian Singer dengan hormat sambil berkata, "Dokter ajaib Jian, ini adalah tanda kecil dari penghargaan kami. Mohon diterima." Jian Singer berkata, "Kami telah sepakat bahwa keluarga Li akan membantu saya membangun faksi di CCT, jadi saya tidak memerlukan biaya pengobatan." Namun, kepala keluarga Li berkata dengan tegas, "Dokter ajaib Jian, keluarga Li pasti akan melakukan yang terbaik untuk melakukan apa yang kita sepakati. Mohon terima uang ini, jika tidak, kami akan bersalah." Mendengar ini, Jian Singer tidak berkata apa-apa lagi dan menerima kartu itu. Jian Singer menatap kepala keluarga Li dan berkata, "Tuan, Li baru saja pulih dan perlu waktu untuk memulihkan diri, jadi saya khawatir saya harus tinggal di rumah Anda untuk sementara waktu. Saya akan pergi setelah Tuan Li pulih." Kepala keluarga Li segera berkata, "Dokter ajaib Jian, keluarga kami merasa terhormat karena Anda dapat tinggal di rumah kami. Aku akan menyerahkan kesehatan orang tua itu padamu." Nyonya Li menjawab dengan hormat. Kepala keluarga Li tahu bahwa Jian Singer menyukai kedamaian dan ketenangan, jadi dia mengusir sebagian besar orang di villa dan hanya meninggalkan cukup pelayan untuk melayani Jian Singer. Dokter Lu dan tim medis tetap tinggal untuk membantu Jian Singer. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Pada saat ini, Tuan Tua Li telah pulih sepenuhnya. Dia tidak hanya pulih, tetapi dia juga tampak lebih sehat dari sebelumnya. Pada hari ini, Jian Singer berencana untuk kembali ke CCT. Setelah makan malam, Jian Singer hendak mengucapkan selamat tinggal kepada kepala keluarga Li. Namun, sebelum dia dapat berbicara, kepala keluarga Li menyebutkan bahwa keluarga Zhang sedang mengadakan jamuan amal di CCT. Kepala keluarga Li berkata, "Perjamuan amal telah disiapkan dan akan ada lelang dalam 3 hari. Untungnya, tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, jika keluarga Zhang ingin menyalahkan kami, keluarga kami tidak akan sanggup menanggungnya." Ketika Jian Singer mendengar ini, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, keluarga Zhang yang mana. Kepala keluarga Li segera berkata, "Keluarga Zhang dari ibu kota. Sang patriark adalah Santo Zhang." Ketika dia mendengar bahwa itu adalah keluarga Zhang, Jian Singer membeku sesaat sebelum dia menjadi geli. Dia tidak bertemu lelaki tua itu selama beberapa tahun, jadi dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Kepala keluarga Li tahu betul bahwa meskipun Santo Zhang sangat terkenal dan berkuasa, dia tetap harus menyebut Jian Singer sebagai gurunya. Jian Singer adalah pembangkit tenaga listrik yang sesungguhnya. Tokoh-tokoh seperti Jian Singer dan Sein Zhang berada di luar jangkauan keluarga Li. Merupakan keajaiban dan kehormatan besar bagi keluarga Li untuk dapat mengundang Jian Singer kali ini. Kepala keluarga Li berkata, "Ada banyak harta karun di jamuan amal ini. Jika kamu menyukai sesuatu, katakan saja padaku. Aku akan segera mengaturnya." Saat dia berbicara, kepala keluarga Li mengeluarkan daftar barang dan menyerahkannya kepada Jian Singer dengan hormat. Kepala keluarga Li bermaksud baik dan tidak pantas bagi Jian Singer untuk menolaknya, jadi dia melirik sekilas. Jian Singer tidak tertarik dengan hal-hal ini. Namun, ketika dia melihat liontin giok itu, dia tercengang. Jian Singer pernah mendengar tuannya menyebutkan liontin giok ini sebelumnya, tapi dia tidak menyangka liontin itu akan muncul di sini. Liontin giok ini disebut giok panjang umur. Liontin giok tersebut akan mengeluarkan semacam bahan kimia yang dapat memperlambat penuaan sel-sel dalam tubuh manusia. Bahkan pengobatan modern pun tidak dapat melakukan hal itu. Sederhananya, memakai liontin giok ini dalam waktu lama bisa memperpanjang umur seseorang. Itu adalah harta karun yang langka. Liontin giok ini sangat berharga. Ketika Jian Singer melihat harganya, dia merasa geli. Tawaran awal adalah 100.000. Dari harganya, terlihat jelas tidak ada yang tahu nilai dari liontin giok ini. Jian Singer berencana untuk mendapatkan liontin giok itu. Jian Singer dengan cepat melihat beberapa harta karun lagi. Harga harta karun ini sangat rendah, namun nilai sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang. Jian Singer berkata langsung, "Saya tertarik dengan lelang ini, jadi saya akan melihatnya." Kepala keluarga Li segera berkata dengan penuh semangat, "Baiklah, saya akan segera mengaturnya." Meski itu bukan masalah besar, dia bisa menggunakannya untuk membangun hubungan baik dengan Jian Singer. Jika dia memiliki hubungan yang baik dengan seseorang seperti Jian Singer, tentu akan ada banyak manfaat. Kemudian, Jian Singer berbicara tentang kembali ke CCT. Kepala keluarga Li segera meminta seseorang untuk menyiapkan jet pribadi,
tapi Jian Singer menolak. Jian Singer suka tidak menonjolkan diri. Di halte bus, Jian Singer membeli tiket dan naik bus kembali ke City. Jian Singer terjebak kemacetan dalam perjalanan pulang. Hanya butuh 10 menit berjalan kaki untuk pulang. Jian Singer tidak mau menunggu, jadi dia keluar dari mobil. Saat dia melewati sebuah gang, seorang pria berlari ke arahnya. Pria itu tampan dan berpakaian bagus, tapi ekspresinya dingin. Dia tidak tampak seperti orang biasa. Pria itu berlari sangat cepat. Dia jelas-jelas melarikan diri. Tak lama kemudian, seorang pria berbaju hitam mengejarnya. Pria berkulit hitam memiliki ekspresi dingin dan memancarkan niat membunuh. Jian Singer mengabaikan mereka dan terus berjalan ke depan. Pria berbaju hitam dengan cepat menyusul. Pria yang melarikan diri itu dan menikamnya dengan belati di tangannya. Pria itu tidak mau menyerah. Ketika belati hendak menusuknya, sebuah jarum perak melayang dan menjatuhkan belati itu dari tangan pria itu. Pria berbaju hitam memandang Jian Singer dengan dingin dan berkata dengan gigi terkatup, "Kamu menggoda takdir." Jian Singer mengabaikan pria berbaju hitam dan melihat tato laba-laba di lehernya. Jian Singer pernah melihat tato ini sebelumnya. Ini adalah simbol organisasi pembunuh di negara tersebut. Semua anggota organisasi pembunuh ini memiliki tato seperti itu. Ketika Jian Singer berusia 11 tahun, seluruh keluarganya dibunuh. Setelah diselidiki, departemen terkait hanya mendapat satu petunjuk, yaitu tato laba-laba ini. Selama bertahun-tahun, Jian Singer telah mencari organisasi ini dan bahkan telah berusaha keras untuk tujuan ini. Meskipun dia telah berusaha keras, dia masih tidak dapat menemukannya. Organisasi ini sepertinya menghilang begitu saja. Jian Singer tidak menyangka akan bertemu dengan anggota organisasi ini hari ini. Pria berbaju hitam mengeluarkan belati lain dan menikam Jian Singer. Tekniknya licik dan kejam. Jelas sekali dia ingin membunuhnya dalam satu serangan. Namun, pria berbaju hitam tidak beruntung bertemu dengan Jian Singer. Jari-jari Jian Sing bergerak sedikit saat jarum perak terbang keluar dan menembus titik akupuntur pria itu. Pria berbaju hitam itu segera terjatuh ke tanah. Jian Singer memandang pria berbaju hitam, yang tergeletak di tanah, sambil berkata dengan dingin, "Jika kamu membawaku ke organisasimu, aku akan melepaskanmu kali ini." Kepanikan muncul di mata pria itu saat dia langsung bertanya, "Siapa kamu?" Jian Singer berkata, "Jian Singer, organisasi ini terlalu tersembunyi. Jika dia bisa menemukan sarang mereka, Jian Singer pasti sudah melenyapkan mereka sejak lama dan menemukan dalangnya. Kali ini, Jian Singer tidak akan melewatkan kesempatan ini." Jian Singer berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak akan bisa melarikan diri dariku." Begitu dia selesai berbicara, si pembunuh tiba-tiba bergerak dan terdiam. Jian Singer tahu ada sesuatu yang tidak beres dan segera membuka paksa gigi si pembunuh. Seperti yang diharapkan, si pembunuh telah melakukan bunuh diri melalui racun. Jian Singer mengumpat dengan marah, "Bajingan." Setelah bertahun-tahun melakukan penyelidikan, dia akhirnya bertemu dengan salah satu anggota organisasi ini, namun pada akhirnya, dia ceroboh dan jejaknya menjadi dingin. Pria yang melarikan diri sebelumnya berjalan mendekat dan mengukur Jian Singer. Lalu, dia berkata sambil tersenyum, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku pasti akan memberimu hadiah. Aku tidak menyangka kamu begitu cantik. Sangat menarik." Dengan itu, pria itu mengeluarkan kartu banknya dan menyerahkannya kepada Jian Singer sambil berkata, "Ini adalah hadiahmu." Jian Singer sangat jengkel. Dia mengabaikan pria itu dan pergi. Pria itu mengungkapkan ekspresi sembrono saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang menolak uang. Sangat menarik." Dengan itu, pria itu mengejar Jian Singer dan menyusulnya. Pria itu berkata, "Namamu Jian Singer, kan? Anda cukup terampil. Kenapa kamu tidak menjadi pengawalku? Para pembunuh itu masih akan mencariku. Jika kamu bisa melindungiku, aku akan membayar berapapun harganya." Jian Singer berhenti. Itu benar, masih ada petunjuk. Karena organisasi pembunuh mengejar orang ini, selama mereka mengawasinya, akan ada lebih banyak petunjuk. Dia pasti tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Pria itu berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Namaku Sanggu Wanding. Saya dari ibu kota. Saya datang ke City untuk urusan bisnis dan perlu tinggal di sini selama beberapa hari. Selama jangka waktu ini, Anda akan bertanggung jawab atas keselamatan saya, sementara saya akan membantu Anda memancing orang-orang dari organisasi ini keluar."
Kita berdua akan mendapatkan keuntungan. Jian Xing'er tercengang. Pria ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia benar-benar tahu bahwa dia sedang mencari organisasi ini. Identitas pria ini sungguh luar biasa. Membuat kesepakatan dengan pria ini sama saja dengan meminta kulit harimau. Namun, untuk menemukan organisasi ini, Jian Xing'er tidak peduli sekarang. Jian Xing'er setuju. Tentu, kami berdua akan mengambil apa yang kami butuhkan. Setelah kembali ke rumah, Sang Guanding duduk di sofa dan melihat sekeliling villa. Sang Guanding berkata, saya tidak menyangka kamu mampu membeli villa seperti itu. Saat Sang Guanding duduk di sofa, dia memandang Jian Xing'er dan berkata sambil tersenyum, bolehkah aku tinggal di sini bersamamu mulai sekarang? Jian Xing'er mengangguk. Jika Sang Guanding tinggal di sini, para pembunuh juga akan datang ke sini. Jian Xing'er bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda dikejar oleh organisasi itu? Sang Guanding berkata langsung, saya tidak tahu. Jian Xing'er mengerutkan kening, tapi kemudian dia berkata dengan tenang, saya tidak bisa menjamin keselamatan Anda jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya. Kamu orang yang pintar, jadi kamu harusnya mengerti. Jian Xing'er tahu bahwa Sang Guanding sangat sulit untuk dihadapi, jadi akan sangat sulit untuk mengungkap kebenaran darinya. Sang Guanding menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, itulah kebenarannya. Identitas saya istimewa, jadi terlalu banyak orang yang ingin membunuh saya. Aku bahkan tidak tahu siapa mereka. Jian Xing'er tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Sang Guanding. Pria ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Dia mungkin tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Apalagi ini pertama kalinya mereka berdua bertemu. Mereka tidak mengenal satu sama lain sama sekali, jadi Sang Guanding pasti akan waspada. Jian Xing'er berkata, tetap di sini. Aku akan keluar untuk membeli beberapa peralatan. Kamu tidak boleh pergi tanpa izin. Sang Guanding mengabaikan Jian Xing'er dan berbalik untuk berjalan ke atas. Jian Xing'er tidak mau terus membuang waktu, jadi dia pergi. Ketika dia menggunakan kartu yang diberikan oleh kepala keluarga Li untuk membeli peralatan tersebut, dia menyadari bahwa sebenarnya ada 100 juta yuan di dalamnya. Jian Xing'er tidak menyangka keluarga Li begitu murah hati. Setelah membeli peralatan, Jian Xing'er pulang dan mulai memasangnya. Jian Xing'er membeli banyak monitor, alarm, dan sensor panas. Hal-hal ini sangat berguna. Selama seorang pembunuh memasuki villa, Jian Xing'er akan dapat segera menemukannya. Selama mereka berani datang, Jian Xing'er pasti akan membunuh para pembunuh ini. Pada saat Jian Xing'er selesai memasang semua peralatan, langit sudah menjadi gelap. Jian Xing'er ingin kembali ke kamarnya untuk beristirahat sebentar. Namun, begitu dia membuka pintu, dia melihat Sang Guanding terbaring di tempat tidurnya sambil membaca buku dengan santai. Jian Xing'er berkata, ini kamar tidurku. Selain kamar tidur ini, kamu bisa memilih ruangan lain. Sang Guanding tersenyum sambil berkata sambil bercanda, kamar tidur ini adalah ruangan paling nyaman di seluruh rumah. Ini akan menjadi milikku di masa depan, jadi kamu tidak bisa masuk. Tentu saja, jika kamu ingin berbagi tempat tidur denganku, aku tidak keberatan. Ekspresi Jian Xing menjadi gelap. Bagaimana pria ini bisa begitu tidak tahu malu? Sang Guanding sama sekali tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Dia bahkan merampas kamar tidur Jian Xing begitu dia masuk. Sang Guanding memperlakukan tempat ini sebagai vilanya sendiri. Jian Xing'er tidak punya pilihan selain menanggungnya untuk menemukan organisasi itu. Setelah Jian Xing'er menarik napas dalam-dalam, dia berbalik untuk pergi. Sang Guanding berkata, keluar dan tutup pintunya. Jian Xing'er mengabaikannya dan langsung menuju ruang tamu di lantai pertama. Mereka tidak berbicara lagi sepanjang malam. Keesokan paginya, Jian Xing'er dibangunkan oleh sebuah suara. Ketika dia keluar dari kamar, dia melihat sekelompok besar pelayan membersihkan semua tempat di villa. Villa yang semula sepi langsung menjadi ramai. Sang Guanding duduk di sofa dengan malas sambil minum jus buah dan membaca buku. Melihat hal ini, Jian Xing'er sangat marah. Apakah Sang Guanding benar-benar memperlakukan tempat ini sebagai miliknya? Saat Sang Guanding melihat Jian Xing'er keluar, dia langsung berkata, kamu perempuan, jadi bagaimana hidupmu bisa begitu membosankan? Tidak ada satupun pelayan di villa sebesar ini. Bahkan taman pun telah berubah menjadi rumput liar. Saya tidak hanya menemukan para pelayan ini, tetapi saya juga menemukan seorang tukang kebun untuk mengelola taman. Bukankah hidup sekarang jauh lebih baik? Bukankah sekarang ini lebih terasa seperti di rumah sendiri?
Sebelum Jian Xinger dapat berbicara, Sang Guanding berkata dengan sombong, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jian Xinger tidak berkata apa-apa. Sang Guanding bisa melakukan apapun yang dia mau, tapi Jian Xinger sedang tidak mood untuk mengikutinya. Setelah dia mengetahui di mana basis organisasi itu berada, dia akan mengusir Sang Guanding. Melihat Jian Xinger terdiam, Sang Guanding pun terdiam. Selama beberapa hari berikutnya, Jian Xinger tinggal di villa dan menunggu pembunuhnya datang. Namun, yang membuat Jian Xing kecewa adalah tidak ada tanda-tanda siapapun dalam 2 hari terakhir. Tapi Jian Xinger tidak menyerah. Jian Xinger tahu bahwa pembunuh dari organisasi ini pasti akan datang. Dia hanya harus menunggu. Pada hari ketiga, jamuan amal yang diselenggarakan oleh keluarga Zhang dimulai. Jian Xinger ingin pergi. Ketika Jian Xinger memberitahu Sang Guanding bahwa dia akan pergi ke pesta amal, Sang Guanding setuju untuk pergi bersamanya dan bahkan membereskannya. Semua orang di Provinsi Iblis tahu bahwa keluarga Zhang sedang mengadakan jamuan amal. Banyak keluarga yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjilat keluarga Zhang datang ke CCT. CCT tiba-tiba menjadi hotspot di Provinsi Demon. Sang Guanding memandang Jian Xinger dengan heran dan berkata, kamu sebenarnya tidak punya mobil meskipun kamu tinggal di villa seperti itu. Saya mulai curiga bahwa Anda bukanlah pemilik tempat ini. Jian Xinger berkata langsung, saya bersedia naik bus. Dengan itu, dia berjalan menuju halte bus di luar lingkungan itu. Sang Guanding hanya bisa mengikuti Jian Xinger dengan patuh. Jian Xinger sebenarnya punya mobil sebelumnya. Hou Junlei memberikannya padanya pada hari ulang tahunnya tahun lalu. Setelah perceraian, Jian Xinger tidak menginginkan apapun yang berasal dari Hou Junlei. Setelah naik bus, Jian Xinger melihat hanya ada 1 kursi tersisa. Jian Xinger duduk tanpa ragu-ragu. Sang Guanding memandang Jian Xinger sambil berkata dengan tidak senang, kamu duduk sendirian. Kamu adalah pengawalku sekarang. Kamu bertugas melindungiku. Jian Xinger pura-pura tidak mendengarkannya. Bus langsung menuju ke jamuan amal. Ketika mereka turun, mereka sampai di CCT Hotel. Sang Guanding mengenakan setelan biru muda. Dia tampan dan memancarkan aura tuan muda yang mulia. Begitu mereka turun dari bus, Sang Guanding menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Sang Guanding sudah terbiasa, jadi saat menghadapi tatapan semua orang, dia sangat tenang. Tak lama kemudian, Sang Guanding menjadi pusat perhatian. Jian Xinger biasa saja, berbeda dengan Sang Guanding. Saat mereka berdua berjalan berdampingan, semua orang memandang Jian Xinger dengan cemburu. Seorang gadis kaya yang gemuk tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Era apa ini? Bagaimana bisa orang seperti itu berkencan dengan Jen yang polos? Gadis-gadis kaya lainnya juga merasakan hal yang sama. Mereka tidak tahu bahwa Jian Xinger dan Sang Guanding tidak memiliki hubungan sama sekali. Mereka hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan.